Dahulu kala, ketika aku membutuhkan sesuatu yang berbeda di sini. Ketika apel hanya buah, Tidak, ketika perang berkecamuk di seluruh, klise. ketika bulan tanpa bintik dan juga... Tidak benar. Oh, aku tahu. Bagaimana dengan dahulu kala ketika pancuran genggam masih belum ditemukan? Bagus. Dahulu kala, ketika pancuran genggam masih belum ditemukan, dan mereka juga tidak memiliki arti penting untuk cerita ini sama sekali, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Bahagia. Dan sesuai dengan namanya adalah orang-orangnya, rajanya, dan pewaris tahta Pangeran Tyler. Tyler adalah pria yang sangat baik. Tunggu, itu bukan Tyler. Ups, maaf. Tyler adalah orang yang sangat baik. Seorang pejuang yang sangat terlatih. Bisa memainkan semua alat musik. Sebenarnya dia tidak bisa main gitar. Hampir bisa memainkan semua instrumen dan dicintai oleh orang-orang di kerajaannya karena kebaikan dan pesonanya. Itu lebih baik. Penampilan, keterampilan, dan hati yang besar. Tyler memiliki semuanya. Kecuali... Tyler, nak, aku sangat mengkhawatirkanmu. Kenapa kau mengkhawatirkanku, Ayah? Kau akan segera menjadi raja kerajaan bahagia dan orang-orang mengharapkan raja memiliki seorang ratu. Maaf, nak. Kau harus menemukan cintamu. Sudah cukup. Aku telah memutuskan untuk mengadakan festival besar di kerajaan kita. Putri dari kerajaan tetangga akan datang dan ini akan menjadi kesempatan besar bagimu untuk menemukan seseorang yang istimewa. Tapi Ayah, kau tidak perlu melakukan itu. Aku akan menemukan orang yang tepat ketika waktu yang tepat tiba. Saat yang tepat tiba bagi orang-orang yang berhenti menunggu dan bergerak ke arahnya. Aku sudah mengirim undangan. Aku ingin kau pergi dan menemui Bibi Alexis. Bibi Alexis? Kenapa? Kenapa? Karena dia membantu ibumu menemukan orang terbaik di dunia. Aku... Baiklah. Maka, Pangeran Tyler menemui Bibi Alexisnya. Tyler, kejutan yang menyenangkan. Apa yang membawamu ke sini, pangeranku? Bibi Alexis, Ayah mengadakan sebuah festival di mana dia mengundang putri dari seluruh dunia untuk tinggal di istana kami. Dan dia berharap aku bisa menemukan pasangan yang tepat. Dia telah mengirimku kepadamu untuk meminta nasihat. Oh, itu saja. Itu cukup sederhana. Berikan hatimu kepada seseorang yang tertawa dengan penderitaannya sendiri dan menangis karena kesakitan orang lain. Pangeran Tyler berterima kasih kepada bibinya atas nasihat itu dan kembali pulang. Dia pikir nasihat yang diberikannya agak aneh. Tapi dia memutuskan untuk melihat seperti apa hasilnya. Hari dimulainya festival tiba dan kerajaan dihiasi dengan buah langka dan dekorasi yang sangat indah. Raja Arthur menyambut mereka semua secara langsung. Putri dari kerajaan tetangga kita, terima kasih banyak telah menerima undanganku. Kalian pasti sangat lelah karena perjalanan, jadi istirahatlah dan makan. Tur keliling kerajaan kami dan besok pagi ada piknik yang diatur untuk kalian di Danau Bahagia yang indah. Kenapa kau tertawa begitu? Karena aku tidak bisa menahannya. Tyler mengawasi dari balkonnya ketika para tamu terus berdatangan sepanjang malam. Akhirnya, saat malam hening, dia menatap langit yang berbintang.
Aku ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah ada seseorang spesial atau sama sekali tidak ada. Seseorang yang hanya bisa menunggu di kapal waktu, tak berdaya namun bersemangat. Oh, pagi, segera datanglah. Tak terasa, pagi hari pun tiba dan Pangeran Tyler sudah bangun dan siap. Untuk rock and roll? Untuk rock and roll. Tunggu, tidak. Dia belum siap untuk bernyanyi. Lalu? Untuk piknik. Ingat? Pangeran Tyler bersama teman-temannya berangkat dengan kuda mereka ke Danau Bahagia. Di sisi lain, para putri menggunakan kereta yang dihiasi bunga dan ditarik oleh kuda yang sangat cantik. Tiba-tiba... Oh tidak, ya ampun. Untungnya tidak ada yang terluka. Pangeran Tyler turun dari kudanya di tengah jeritan dan teriakan para putri. Tapi di antara mereka, ada seseorang yang tertawa. Oh ya ampun, kita pasti kelihatan sangat lucu saat kita jatuh ke parit. Aku berharap aku bisa melihatnya. Kita masih melihat hal ini agak lucu, kan? Lucu sekali. Berikanlah hatimu kepada seseorang yang tertawa dengan penderitaannya sendiri. Pangeran Tyler membantu mereka bangun satu persatu, tapi matanya tetap tertuju pada sang putri yang menertawakan penderitaannya sendiri. Dia membantunya juga, tapi ada begitu banyak lumpur di wajahnya sehingga dia tidak bisa melihat seperti apa paras putri itu. Tapi itu lebih dari cukup untuk memulai lonceng di hatinya yang berdenging. Hei, Jacob, siapa wanita yang tertawa itu? Oh, itu Putri Melidora dari Kerajaan Ceria, Pangeran. Putri Melidora. Malam itu, ada pesta kerajaan yang diadakan oleh Raja Arthur di mana para putri ikut hadir. Tapi di antara mereka semua, yang Pangeran Tyler coba lakukan adalah menemukan siapa Melidora itu. Tiba-tiba... Oh, maafkan aku. Aku tidak... Itu bukan salahmu, Pangeran Tyler. Dan itu dia. Pangeran Tyler telah mengenali suara itu. Matanya berbinar dan jantungnya berdegup kencang. Putri Melidora? Terima kasih telah membantu kami keluar dari parit itu. Itu lucu sekali, bukan? Aku hanya senang kau tidak terluka. Maksudku, kalian semua. Bolehkah aku berdansa denganmu? Ah iya, silahkan. Ya ampun, lihat mereka. Mereka terlihat sangat serasi. Kau menari dengan baik? Kau juga menari dengan baik. Aku suka caramu tertawa. Tenang, Pangeran. Jangan jatuh cinta padaku. Aku tidak bisa menikah denganmu. Kenapa? Selamat malam. Pangeran Tyler tidak bisa tidur malam itu. Jangan jatuh cinta padaku karena aku tidak bisa menikah denganmu. Kenapa dia tidak bisa menikah denganku? Dan mengapa dia datang ke sini jika dia tidak ingin menikah denganku? Bagaimanapun, bukan seperti ini aku ingin menikah. Lagi pula, ada setengah lagi nasihat dari Bibi yang masih harus dipertimbangkan. Tapi lalu kenapa aku merasa begitu gelisah? Apakah ini cinta? Keesokan paginya, semua tamu kerajaan akan pergi berkuda ke hutan. Aku terlambat. Oh, jadi begitu ceritanya. Permisi, maaf, permisi. Tolong, beri aku jalan. Aku mohon, beri aku jalan. Astaga. Oh, tidak.
uangnya. Kue. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku menghabiskan semua uangku untuk memberikannya kepada raja. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Tapi tidak ada yang mendengarkan tangisan. Mereka tertawa dan pergi melewati gerbang halaman. Semuanya kecuali satu, Melidora. Aku sangat menyesal, Nenek. Mereka seharusnya berhati-hati. Tolong jangan menangis. Aku akan meminta ganti rugi untukmu. Oh, terima kasih, sayang. Pangeran Tyler menyaksikan semua ini dari kejauhan dan hatinya meleleh saat melihat. Dan saat Melidora membantu wanita itu berdiri dan berbalik, dia melihat di bawah sinar matahari yang cerah bahwa matanya penuh dengan air mata. Berikan hatimu kepada seseorang yang tertawa dengan penderitaannya sendiri dan menangis karena kesakitan orang lain. Dialah orangnya. Pangeran Tyler membantu Melidora membawa wanita tua itu ke kastil tempat dia dirawat. Kemudian pada hari itu, dia mendatangi Melidora. Aku tidak tahu mengapa kau mengatakan kau tidak bisa menikah denganku dan mengapa kau memintaku untuk tidak jatuh cinta denganmu, tapi jatuh cinta itu bukan sebuah pilihan. Itu terjadi begitu saja. Dan aku telah jatuh cinta padamu. Dan aku menghormati keputusanmu. Tapi aku hanya ingin tahu mengapa kau tidak ingin menikah denganku. Itu saja. Tyler, aku menyukaimu. Mungkin bahkan cinta. Tapi aku tidak terlalu mengenalmu. Dan kau juga tidak mengenalku. Itu sebabnya aku tidak bisa menikah denganmu. Kau tahu, aku tidak seperti putri yang lainnya. Aku tidak bisa begitu saja menerimamu dan datang ke dalam hidupmu. Kita berdua harus memasuki kehidupan satu sama lain. Mengenal satu sama lain. Dan baru setelah itu, kita bisa benar-benar jatuh cinta satu sama lain. Tapi aku rasa, sebagai seorang pangeran, kau tidak akan menginginkan itu. Itulah mengapa aku bilang tidak bisa. Itu konyol sekali. Ayo saling mengenal satu sama lain. Dan itulah yang mereka lakukan. Pangeran Tyler dan Putri Melidora semakin terikat seiring waktu. Sampai mereka tidak dapat dipisahkan dan siap untuk menikah. Apa berikutnya? Pernikahan yang megah tentu saja. Aku sangat senang. Aku ingin menangis. Dan dengan demikian, kisah Pangeran Tyler dan Putri Melidora berakhir dengan akhir yang bahagia. Mengajarkan kita pelajaran yang sangat penting. Juga bahwa dalam hidup, selalu tempatkanlah dirimu dengan orang-orang yang tertawa dengan penderitaannya sendiri dan menangis karena kesakitan orang lain. Tamat.